siang Bu. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah sehat Bu, sehat. Tadi Bapak datang ke sekolah, udah makan apa belum Pak? Eh, Ketepatan untuk hari ini kebetulan makan karena enak boleh di rumah gitu. Ya, enak dulunya di rumah ya Pak ya. Ya. Jadi semangat lah ini mau mengajar ini ya Pak ya. Semangat. Ya. Insyaallah semangat. Syukurlah. Pak, hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi ya Pak ya. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya Pak, yaitu untuk mengembangkan kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kelas mana yang akan nanti saya supervisi atau saya isi Pak? Kelas 8 saja lah Bu, 81. Kelas 8? 1. Baik Pak. Kapan rencana kita akan melakukannya Pak? Kebetulan besok jam saya ada Bu. Besok saja tanggal hari Kamis, tanggal 25 Juli. Oh begitu, baik, tanggal 25 Juli ya Pak ya, Iya. hari Kamis. Kita sepakat ya Pak Andi ya, bahwa Sepakat, Bu. kita pelaksanaan untuk supervisinya tanggal 25 Juli 2024 hari Kamis ya Pak. Iya Bu, insyaallah. Baik Pak. Lalu tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisi nanti Pak? Tujuannya Hah? saya ingin murid saya ini dapat secara aktif berdiskusi dalam kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok yang lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok yang lain dan mampu menanggapi dari pendapat-pendapat daripada kelompok yang lain. Baik Pak, ya. Mantap sekali ya tujuannya ya Pak ya. Baik Pak. Jadi bagaimana yang akan saya amati? Bagian mana yang saya akan amati? Sesuai dengan yang pengalaman yang saya sudah hadapi di dalam diskusi ini, yang perlu diperhatikan yaitu tentang keaktifan siswa Bu. Keaktifan siswa berdiskusi, di mana siswa mampu mendiskusikan, mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Itu saja Bu. Karena selama ini siswa saya saat berdiskusi hanya beberapa orang siswa saja yang mampu untuk mengeluarkan pendapatnya. Itu saja Bu. Baik Pak ya. Jadi ini untuk yang akan saya fokuskan nanti itu tentang keaktifan siswa Bapak atau murid Bapak dalam kerja kelompok ya Iya. Pak ya. Baik ya Pak. Nanti Bapak akan menggunakan strategi apa agar murid Bapak mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain. Setelah saya pelajari dan amati Bu ya, strategi yang cocok saya rasa itu saya akan membuat strategi pendekatan atau kemitraan terhadap murid saya, dan saya beri strategi itu namanya salah bukan masalah. Salah bukan masalah, karena memang mereka kadang takut itu berdiskusi dan mengeluarkan pendapat karena mereka menganggap nanti yang saya sampaikan akan salah gitu. Rupanya kan salah benarnya kita akan terima jawabannya. Di situ kita untuk mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri. Itu aja Bu. Berarti strateginya salah Bukan masalah. bukan masalah, agar mereka jangan merasa takut ya Pak ya. Iya. Apapun nanti kalau salah mereka menyampaikan pendapat, jadi mereka tidak takut Ya. Berarti strategi Bapak salah bukan masalah. Baik Pak, baik. Mantap sekali ya Pak ya. Nah, harapannya setelah kegiatan pra observasi ini kira-kira apa ya Pak? Harapan saya setelah murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya keaktifan berdiskusi. Mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik. Harapannya mereka itu mampu berdiskusi dan aktif ya Iya, Pak ya. mampu menyampaikan pendapat dengan baik. Mampu ya, mampu menyampaikan pendapat dengan baik. Mantap kali ya Pak ya. Semoga terwujud ya Pak ya harapan Bapak ini. Iya. Dengan strategi Bapak tadi, salah bukan masalah ya. Baik Bapak, saya kira cukup kegiatan pra observasi kita hari ini. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar dan sesuai harapan yang diinginkan. Iya. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan bimbingannya.
Baik Pak, sama-sama Pak Andi. Selamat bekerja kembali Pak Andi. Oke, selamat sore anak kami. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya. Oke anak kami, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, ayo satu orang memimpin doa biar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ayo satu orang. Ya, berdoa selesai, silakan tegakkan kembali kepalanya. Anak-anak kami, ini akan kita masuk ke materi penyadaran bentuk suku banyak, di mana tujuan daripada kita mempelajari ini agar dapat menyederhanakan bentuk suku banyak dengan dua variabel. Tapi sebelum masuk ke materi, ayo agak-agak tegang bapak tengok muka, ya kan? Karena biasa kalau belajar matematika tegangkan. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ulangi sekali lagi. Oke, ulangi 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Iya, jadi bapak yang semangat. Oke. Anak-anak kami, anak-anak bapak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, di sini di papan tulis Bapak akan menayangkan sebuah video di mana kalian akan diberikan pemaparan tentang bagaimana caranya menyederhanakan bentuk suku banyak daripada pembelajaran aljabar. Oke, di kelas 7 kita sudah belajar tentang aljabar tidak? Sudah ya. Di sini akan diluaskan kembali, diperdalam kembali dengan cara yaitu kita masuk ke materi penyederhanaan suku banyak. Di sini bukan Bapak untuk sementara bukan Bapak yang menjelaskannya, tapi di sini akan Bapak tayangkan video, silakan disimak baik-baik. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran mengenai penyederhanaan bentuk suku banyak. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menyederhanakan bentuk suku banyak dengan dua variabel. Nah, bisa dilihat dalam buku karena materi ini saya ambil dari buku Kementerian Republik Indonesia Kemdikbud maksudnya, untuk buku kurikulum merdeka, bisa dilihat ya untuk kelas 8. Oke, kita langsung saja di sini. Untuk suku-suku sejenis ada question atau key. Saya ingin membeli 3 apel dengan harga masing-masing Rp. Berarti kalau saya bayar berarti 3A gitu kan. 3A harganya 3 kali A, misalnya A ini 1000, berarti 3 kali A saya harus bayar 3000. Nah seperti itu ya. 4 donat dengan harga masing-masing Rp, berarti saya tambah lagi jumlah pembelian saya dengan 4B. B ini harga donat, misalnya 2000 satu donat, berarti 4 kali 2 itu 8000 yang harus bayar untuk donat saja. Nah, kemudian namun saya tidak memiliki uang yang cukup, sehingga saya mengurangi 2 apel dan menambah 2 donat. Jadi dia mengurangi 2 apel, 2 harga apel dari A, dan dia tambah dengan 2 donat.
Nah, nyatakan harga total dari pembelian ini dengan menggunakan sebuah bentuk aljabar. Nah, seperti ini. Jadi di sini yang perlu kita lihat harga dari apel tadi mulanya kita beli 3, kita kurangi 2, berarti sisa 1 apel atau 1A. Kalau 1 tidak perlu ditulis. Dan kita tambah dengan kita beli donat tadi, mulanya kita beli 4, kita tambah lagi 2, berarti kita bayar dengan 6 kali harga donat. Karena harga donat tadi adalah B, maka kita kalikan dengan B, maka jumlah pembayarannya sekitar ini. Oke, A ditambah dengan 6B. Oke, kita lihat lanjut di sini. Suku-suku yang memiliki variabel yang sama dalam suatu bentuk aljabar seperti 3A dan negatif 2A atau 4B dan 2B dalam bentuk polinom disebut dengan suku-suku sejenis. Nah, ini 3A dengan negatif 2A itu suku sejenis, dan 4B dengan 2B itu suku sejenis, di mana yang variabelnya sama itu merupakan suku sejenis. Mari kita lanjut. Kita lihat di soal 1. Tentukan suku sejenis pada setiap bentuk suku manuk berikut. Nomor 1, 3x min 4y min 7x tambah 2y. Maka kita lihat di sini, kita lihat x dengan x, y dengan y. 3x sama dengan 3x kita kurang dengan 7x karena ini yang sejenis, kurang 4y tambah 2y. Nah, ketika sudah dalam satu kelompok seperti ini, maka kita tinggal operasikan. Maka hasilnya adalah 3x dikurangi 7x sama dengan negatif 4x, dan negatif 4y ditambah dengan 2y negatif 2y. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga untuk nomor 2. Nomor 2 kita kelompokkan antara variabel A dengan variabel A, sehingga di sini A ditambah dengan 3A, sedangkan B dengan B, 6B, negatif 6B dengan negatif 9B, negatif 6B dengan negatif 9B, sehingga hasilnya adalah A ditambah dengan 3A adalah 4A, negatif 6B dikurangi dengan 9B sama dengan negatif 15B. Jadi ini adalah bentuk sederhananya. Jadi suku-suku, karena di sini soal nomor 1 itu hanya kita disuruh untuk tentukan suku-suku sejenis pada setiap bentuk suku banyak. Maka di sini suku-suku sejenis adalah A, kalau untuk nomor 1 3x dan 7x, ini suku-suku sejenis, dan 4y dengan 2y, ini adalah suku-suku sejenis. Begitu juga untuk yang nomor 2, suku-suku sejenis yang ini. Oke, boleh ditulis dengan menggunakan kata-kata. Misalnya nomor 1 itu kita tulis di sini 3x dan negatif 7x. Suku sejenis adalah suku sejenis. Boleh kita gunakan kata-kata seperti suku sejenis. Dan negatif 4y dan 2y adalah suku sejenis juga. Begitu dengan nomor 2. Oke, kita lihat lagi penjelasan di bawah. Suku-suku sejenis dapat disederhanakan ke dalam satu suku dengan menggunakan sifat distributif. Nah, seperti ini kita sudah sederhanakan koefisiennya yang kita operasikan. Misalnya, saya ambil contoh di nomor 2 tadi, A dengan 3A. A dan 3A kita jumlahkan koefisien yang 1 ditambah 3 menjadi 4, atau negatif 6 dikurangi dengan 9 sama dengan negatif 15. Jadi koefisiennya saja kita operasikan. Mari kita lihat contoh. Yang pertama, 2x tambah 8y tambah 6x tambah y.
Nah, kita ubah urutan suku-sukunya dia. Artinya kita dekatkan yang suku sejenis. Karena 2x dengan 6x yang sejenis, maka kita dekatkan 2x kurang 6x tambah 8y tambah y. Setelah itu kita operasikan koefisiennya. 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4x, sedangkan 8 ditambah 1 sama dengan 9y. Dengan demikian hasilnya adalah negatif 4x ditambah dengan 9y. Begitupun untuk nomor 2. Nomor 2 kita lihat suku yang sejenis adalah 4a dengan 4a kuadrat dengan 3a kuadrat. Ini sejenis, walaupun variabelnya sama, tapi dia pangkatnya. Oke, itu yang menentukan sejenis dan tidak sejenis juga. Nah, sehingga di sini kita dekatkan yang sejenis, kemudian kita operasikan koefisiennya. Kita sederhanakan 4 tambah 3 sama dengan 7a kuadrat, negatif 7 ditambah dengan 6 negatif 1 atau negatif a saja. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Catatan derajat a kuadrat dan a itu berbeda, sehingga keduanya bukan suku sejenis, itu jelas. Itu karena pangkatnya berbeda. Kita lihat lagi di soal yang kedua. Sederhanakan suku-suku sejenis untuk tiap suku banyak berikut. Kita lihat di sini. Oke, nomor 1 kita jawab. Soalnya adalah 5x ditambah dengan 2y. Materi tentang penyederhanaan bentuk suku banyak, dan di pemaparan ini ada soal-soal yang dibahas. Ya, ada soal-soal yang dibahas dari awal tadi. Ini kemana arahnya pembelajaran tentang aljabar ini? Berarti di kehidupan sehari-hari ada gunanya kan? Berarti tentang belanja-belanja pun ada juga gunanya. Makanya pas sebelumnya Pak sampaikan, aljabar ini bisa dikaitkan dengan ada 3 unsur yang ada dalam aljabar. Yang pertama itu koefisien, variabel, dan konstanta. Ya, itulah unsur-unsur yang ada di dalam aljabar. Terus variabel itu adalah pendamping daripada koefisien, yang mana pendampingnya merupakan jenis. Berarti kita membahas tentang jenis. Variabel itu jenis. Sudah ditayangkan, sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, anak kami sekalian, dari penjelasan video ini sudah paham tidak dengan penyampaiannya? Ada yang mau bertanya? Iya, coba berdiri nak. Iya, apa yang ditanyakan Luisa? Kuat biar didengar kawannya. Oh, iya, silakan dulu. Ada lagi? Ada yang belum ngerti? Tunjuk tangan yang belum ngerti. Bapak tidak meminta untuk bertanya. Yang tidak mengerti dengan penjelasannya siapa? Beberapa orang? Ada? Oke, berarti mengerti semuanya. Oke, anak kami, mungkin si Raisa yang tidak mengerti, atau bukan katakan tidak mengerti, yang belum mengerti, dalam artian belum paham seluruhnya. Mungkin si Raisa harus Bapak yang menjelaskannya. Oke, di sini Bapak kasih sedikit materi atau tambahan. Anak-anak kami semuanya, di dalam penyederhanaan bentuk suku aljabar ini, di sini katanya untuk 2 variabel, ya, untuk 2 variabel. Oke, Bapak buat satu contoh bentuk aljabar yang mempunyai 2 variabel, tapi suku banyak ya. Contoh 1 itu tadi nomor 1 sampai 4 ya. Bapak buat nomor 5 misalnya. 11 Y dikurang 5 X ditambah 3 X dikurang 7 Y. Coba diperhatikan soal yang Bapak tulis. Ya, Raisa bisa paham ya? Ada berapa suku ini? Ada berapa suku? 4 ya. Ada 4 suku, 2
Dua variabel. Oke, biar bisa dia dijumlahkan, diapakan? Dikelompokkan atau didekatkan dia yang sejenis. Oke, di sini ada dua jenis variabel. Variabel apa? Iya, satu orang dulu. Yang si Azifa. Ada dua variabel katanya. Variabel apa, Azifa? Iya, variabel X dan Y. Berarti yang pertama kita perhatikan jenis variabelnya. Jenis variabel X dan Y. Berarti kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan. Bebas ya, mau Y duluan bisa, mau X duluan bisa. Ya, Bapak sukanya X duluan. Oke, Bapak ambil X duluan mana? Negatif 5. Iya, negatif 5X. Sudah? Mana yang sama dengan negatif 5X yang sama variabelnya? Iya, 3X. Dia penjumlahan atau pengurangan? Penjumlahan. Berarti positif di depan. Dan ditambah 3X. Ada lagi yang bernilai X, yang bervariabel X? Tidak ya? Setelah itu masuk kita ke Y. Iya, suku pertama bervariabel Y. Berapa koefisiennya? Iya, positif 11 Y. Terus dikurang atau negatif 7Y sama dengan. Ada? Sudah dikelompokkan atau belum? Oke, Bapak tanya si siapa? Si apa? Si Mary. Sudah dikelompokkan atau belum, Mary? Sudah ya? Sudah. Terus kalau sudah dikelompokkan, diapakan lagi? Sesuai dengan video tadi. Dijumlahkan atau dikurang. Artinya dioperasikan dulu koefisien-koefisiennya. Udah? Syarat pengoperasian atau penjumlahan pengurangan aljabar itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan jika variabelnya sama. Oke, ini variabelnya sudah sama. Nah, kita kesempitkanlah dulu variabel itu. Kita ambil koefisiennya. Berapa koefisien suku pertama? Berarti negatif 5. X-nya nanti sesuai dengan rumus distributif penjumlahan dan pengurangan, N A tambah N A itu menjadi M tambah N dikali A. Udah, berarti koefisiennya M itu koefisien, N itu koefisien, A itu dianggap variabel. Udah, maka di sini koefisiennya mana? Negatif 5 dengan 3 ya. Berarti negatif 5 ditambah 3, diturunkan satu variabelnya X, ditambah di sini yang suku ketiga dan 4 variabelnya apa? Y. Variabelnya Y. Koefisiennya berapa? 11 dikurang 7Y. Maka setelah seperti ini, maka dijumlahkanlah atau dikurangkanlah koefisien yang ada di dalam kurung. Negatif 5 tambah 3, berapa itu, Amin? Berapa, Amin? Iya, negatif 2 X ditambah 11 kurang 7, berapa itu, Bilal? 4. Iya, 4. Jadi dapatlah dia hasil yang paling sederhana. Dari pertama dia 4 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Setelah disederhanakan, maka menghasilkanlah 4 suku yang paling sederhana, yaitu hasilnya negatif 2X tambah 4Y. Sampai di sini ada yang belum dipahami dan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Iya, ada Rifki. Pertanyaannya Pak, apakah bisa menyederhanakan suku banyak tersebut terhadap lebih 2 variabel? Iya, apakah bisa menyederhanakan suku banyak terhadap lebih dari 2 variabel, gitu ya? Lebih dari 2 variabel. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, Chelsea. Maka variabel X dengan variabel X pangkat 2 berbeda Pak?
Mengapa variabel X dengan variabel X pangkat 2 berbeda? Tapi sama-sama X gitu ya? Iya, cocok. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita dulu. Iya. Sekarang ya. Nah, Bapak suka seperti ini ya. Jangan malu untuk bertanya. Karena bertanya itu merubah kita dari proses tidak tahu menjadi tahu. Oke, kalau tidak bertanya tidak tahu, iya kan? Oke. Bapak jawab yang pertama. Jawaban pertama. Si Arifki. Bisa enggak Pak kita menyederhanakan lebih daripada 2 variabel? Bapak kasih contoh. Oke, ini ada satu contoh. Soal 4x kurang 2x pangkat 2 tambah 13x pangkat 2 kurang y tambah 5x tambah 5y. Sudah? Ada berapa suku dia? Suku, bukan variabel. Ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku. Tadi dari contoh dan dari yang Bapak buat itu maksimal 4 suku kan? Di sini ada 6 suku. Oke, di 6 suku ini berapa variabel? Ada berapa variabel? Ada berapa variabel? 3. Oke, kita buat. Variabel pertama itu ada x. Variabel kedua x pangkat 2. Variabel ketiga. Ini masuk juga nanti ke jawaban pertanyaan daripada si Chelsea, ya. Masuk jawabannya ke pertanyaan daripada si Chelsea, pertanyaan kedua. Oke, dengarkan anak kami Rabi. Itu tidak ada pembatasan untuk yang lebih daripada 2 variabel. Di sini hanya kita membahas dasarnya, awalnya. Udah, untuk beberapa variabel itu bisa. Cuman, kenapa harus 2 variabel Pak? Contohnya, biar kamu lebih mudah memahaminya. Ya, Rizky? Arifki? Iya. Di sini ada 3 variabel, x pangkat 2, y. Di mana yang bervariabel x nilainya koefisiennya ada 4 variabelnya x. Mana lagi? 5x. Yang bervariabel x pangkat 2 negatif 2x pangkat 2. Mana lagi? 13x pangkat 2. Bervariabel y? Negatif 1 atau negatif y. Negatif y itu berapa koefisiennya? 1. Negatif 1. Perhatikan tanda di depannya. Negatif 1. Oke, mana lagi? 5y. Oke. Itulah variabel-variabelnya, ada 3 jenis. Terus kita selesaikan, kita sederhanakan. 4x kurang 2x pangkat 2 tambah 13x pangkat 2 kurang y tambah 5x tambah 5y. Oh, kita sederhanakan. Bisa tidak nih Pak yang x duluan? Bisa. Bisa tidak Pak yang x pangkat 2 duluan? Bisa. Bisa tidak Pak yang y duluan? Bisa. Tidak ada pembatasannya. Asal suku-sukunya hasilnya suku-sukunya sama koefisien dan variabelnya. Bisa ya? Oke, kita jawab. Bapak sukanya yang 4x dulu. 4x sudah. Kita cari kawan yang sama. Tambah 5x. Habis itu ada lagi? Tidak ya? Tidak. Kita masuk ke kurang 2x pangkat 2. Masuk lagi ke tambah 13x pangkat 2. Setelah itu masuk ke y. Masuk ke y kurang y tambah 5y. Coba perhatikan. Coba diperhatikan. Sudah berkelompok kah? Atau tidak? Sudah ya. Yang x berkelompok, yang x pangkat 2 berkelompok, yang y berkelompok. Kalau sudah berkelompok, kita perhatikan koefisiennya.
Kita perhatikan koefisiennya. Untuk X koefisiennya berapa? 4 ditambah 5 X. Habis itu ditambah untuk X pangkat 2 berapa koefisiennya? Negatif 2 ditambah 15 X pangkat 2. Untuk Y negatif 1 tambah 5 sama dengan. Oke. Untuk X berapa hasilnya? 4 tambah 5 9. Berarti 9 Untuk X pangkat 2 berapa? 11 ya? 11. Berarti positif 11. Oke. Untuk X pangkat 2 untuk negatif 1 tambah 5 Y negatif 1 tambah 5 berapa? Iya, positif 4. Iya. Ya, inilah hasilnya. Dari tadi 6 suku menjadi 3 suku dengan variabel-variabel yang berbeda. Jawaban untuk pertanyaan 1 itu tadi, dan pertanyaan kedua jawabannya inilah dia. Ya, sudah. Jawabannya adalah Pak, apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Kenapa? Pangkat 2. Iya, mengapa variabel X dengan X pangkat 2 berbeda? Kenapa? Karena derajatnya berbeda. Di sini X berderajat 1, di sini X berderajat 2. Kayak misalnya sudah Bapak jelaskan, kalau misalnya kita buat air panas dengan gula, yang ini X ini masukkan 1 sendok. Manis kan? Manis. Tapi ketika dimasukkan X pangkat 2 yang 2 sendok itu terasa tambah manis nggak? Ya kan? Berbeda tidak? Berbeda rasa tidak? Berbeda. Jadi perbedaan itulah yang membuat dia tidak sama. Paham ya? Oke. Untuk itu paham semuanya? Paham. Iya, Bapak rasa sudah paham, sudah banyak penjelasannya. Oke, silahkan perhatikan kembali di layar. Itu tadi penjelasannya nomor 1 sampai nomor 4. Anak-anak kami kita ada 4 kelompok. Sudah dibagi-bagi kelompok sesuai dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Itu nomor 4 itu dikerjakan nomor 5 dikerjakan kelompok 1, nomor 6 dikerjakan kelompok 2. Nomor mana kelompok 2? Iya. Nomor 7 dikerjakan kelompok 3, kelompok 3 mana? Nomor 8 dikerjakan oleh kelompok 4. Silahkan dikerjakan, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit, dirembukan. Silahkan bekerja sama.
Ya, ada kendala? Ada yang tidak paham? Silakan yang paham diajari kawannya yang belum. Silakan. Asifa paham? Paham ya? Amin. Apa? Nol hasilnya kan dikalikan ke nol jadi nol, jadi hilang. Dimatikan pun bisa. Gak ditulis lagi, matikan dia. Ya. Oke, udah bisa? Udah selesai semuanya? Oke, udah selesai. Siapa yang mau maju ke depan? Ada? Kelompok satu ada? Iya, Mugela langkahnya. Iya, silakan maju. Iya. Si Mugela sang pemberani. Iya, yang kamu kerjakan itu nomor 5. Silakan, Nak. Iya. X pangkat 2. Besarkan tulisannya, Nak, ya. X pangkat 2 ditambah misalkan ya. Kemudian X ya. Dikurang 8 X pangkat 2 sampai Pertama-tama kita akan mengelompokkan bagian X pangkat 2. Seperti X pangkat 2 akan kita kelompokkan menjadi 1. Nah, kita tulis jadi 1. 8 X pangkat 2, maka kita tulis 8 kita kurung sampingnya X pangkat 2. Terus jumlah 9X satu. Maka 1 dikurang 8 sama dengan negatif 7X pangkat 2 ditambah 9 dikurang 1 sama dengan 8X. Maka hasil penyederhanaannya negatif 7X pangkat 2 ditambah 8X. ya itu tadi hasil yang diselesaikan oleh si Miguela nomor 5. Hasilnya negatif 7X pangkat 2 ditambah 8X. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Tentang penyampaian si Miguela ada? Ada ini? Ada? Pak? Pas? Putri? Ada lagi? Bertanya? Belum paham? Pas ya? Oke. Depan, pintar-pintar semua ya. Pintar-pintar semua. Oke, karena kalian tidak bertanya, gua bertanya.
Bapak bertanya. Oke. Jika Bapak ganti itu 9X menjadi negatif 9X, hasilnya berbeda tidak? Jadi berapa? Di berapa? Iya, negatif 10X. Tepuk tangan untuk siapa? Saudara. Iya. Lanjut kelompok 2, silakan. Ya, amin ya. Semuanya, itu tadi kawan-kawanmu sudah menjelaskan di depan dan sudah menjawab soal-soal susun kelompok. Bapak mau bertanya kepada satu orang, bisa ya? Bapak mau bertanya untuk satu orang, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, silakan satu orang, siapa? Iya, Bapak bertanya sama Mululu Putri. Bagaimana lah menurutmu nak pembelajaran di sore hari ini tentang materi kita? Mata pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya tidak tahu menjadi tahu. Iya, mulai paham? Dengan tayangan video atau yang dijelaskan? Mendengarkan video. Video ya? Oke, untuk Putri mudah dia memahami dari tayangan video, berarti lebih paham lagi setelah Bapak terangkan gitu ya. Oke, ada lagi yang bisa untuk menyampaikan bagaimana pembelajaran hari ini? Muigara bisa? Chelsea? Penjelasan hari ini saya lebih bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Oke, itulah tadi ada dua bentuk penyampaiannya dengan cara Bapak tayangkan dengan Bapak jelaskan, si Putri dengan cara ditayangkan di video, dan si Chelsea dengan yang Bapak jelaskan. Berarti semua sudah memahami ya tentang materi penyederhanaan bentuk aljabar suku paralel kedua, paralel 2. Oke, anak-anak kami sedikit Bapak sampaikan, itulah tadi penjelasan Bapak tentang suku banyak aljabar dan kesimpulannya bahwasanya
penyederhanaan suku banyak ini dia penyederhanaan suku banyak lebih mudah dipahami jika kita mengelompokkan variabel yang sejenis dan berlaku juga ini untuk variabel-variabel yang lebih dari dua, bukan cuma dua variabel saja. Asal kalian tahu cara menyederhanakan dengan menggunakan distributif penjumlahan atau pengurangan. Oke, itu saja yang dapat kita pelajari di sore hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat diingat sepanjang masa. Oke, silakan satu orang berdoa. Silakan satu orang berdoa. Doa menutup kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat sore, sampai berjumpa di lain waktu. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih ya Pak. Di Iya. sini kita saat ini yaitu pasca observasi terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Iya. Dan ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait pembelajaran dalam kelas. Baik Pak, yang pertama, apa kesan Bapak dalam melakukan pembelajaran dalam kelas? Iya Bu, terima kasih. Pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas itu berjalan dengan lancar dan siswa menurut penilaian saya sangat antusias mengikuti pembelajaran tersebut, dan capaian tujuan pembelajarannya sesuai dengan yang saya harapkan. Begitu ya Pak ya, jadi anak-anak itu antusias ya Pak ya. Iya. Yang tadinya mereka yang kurang atau pasif ya, jadi sekarang mereka antusias ya Pak. Memang saya melihatnya dalam observasi saya, memang murid-murid atau siswa Bapak memang antusias dalam mengikuti pembelajaran dari Bapak. Iya. Dan metode pembelajaran Bapak sudah bagus untuk diikutin sama murid-murid Bapak. Baik Pak, di sini yang pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi kendala bagi Bapak saat melakukan pembelajaran tersebut? Sesuai dengan yang saya rasakan di pembelajaran yang telah kita laksanakan, ada beberapa kendala yang saya rasakan, tapi yang paling utama yaitu tentang kerjasama murid di dalam kelompok itu masih belum kompak. Terus padahal pembagian kelompok sudah saya pertimbangkan sebelumnya atau di awal pembelajaran, menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Begitu ya Pak ya, jadi mereka kurang kerjasama ya Pak ya. Baik Pak ya, di sini apa Bapak sudah puas dalam pembelajaran yang Bapak berikan? Sebenarnya kita sebagai pendiri itu ketika mengajar itu setiap kita mengajar kita merasa belum puas dengan pembelajaran yang kita laksanakan, karena memang kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Pembelajaran atau perencanaan pembelajaran itu selalu merasa kurang kita rasakan, dan akan coba kita lanjutkan atau kita rancang di kemudian hari untuk lebih baiknya. Dan kita juga sebagai pendiri harus terus belajar untuk meningkatkan kemampuan yang kita dalam mengajar dengan cara melakukan pelatihan atau berdialog atau berdiskusi dengan rekan sejawat dan melaksanakan webinar dan sebagainya. Nah ya Pak ya, jadi di sini tidak ada kata puas ya Pak ya, Iya. selalu belajar dan belajar ya. Oke Pak, dan yang berikutnya, apa hal positif yang Bapak lakukan selama pembelajaran di dalam kelas? Hal positif yang saya lakukan itu, saya itu pada saat pembelajaran melakukan pembelajaran modelnya dengan menayangkan video-video pembelajaran agar peserta didik itu lebih
berminat dan biar lebih bersemangat di dalam menerima pembelajaran tersebut. Ya, ya Pak ya, baik. Bapak menayangkan video-videonya tadi ya, seperti tadi yang sudah Bapak tayangkan di dalam pembelajarannya dalam kelas. Terus anak-anak memang lebih menarik ya Pak ya dari hasil video yang Bapak tayangkan. Baik Pak, di sini apa yang Bapak rubah untuk pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan selanjutnya saya rasa dalam yang saya rubah itu dalam segi pengelompokan, pengelompokannya masih beranggotkan yang sangat banyak. Belum, artinya belajar kelompoknya atau diskusi kelompoknya masih agak mengambang karena mungkin terlalu banyak dia anggota dalam kelompok sehingga tidak semua fokus di dalam kelompok tersebut. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya akan mencoba mengecilkan anggota per kelompok. Oh, begitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau kelompok itu Pak ya memang kelompok kecil itu paling enggak 5 sampai 7. Ini tadi ada lebih ya Pak ya. Iya. Jadi memang mereka itu kurang kondusif mereka berkelompoknya. Jadi yang lain ada yang diam ya. Iya. Yang baiklah Pak. Jadi memang kita dalam melakukan kelompok itu kelompoknya dikecilkan agar semuanya berpartisipasi siswa kita itu dan aktif ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Jadi di sini rencana Bapak untuk kedepannya apa yang akan Bapak lakukan? Rencana kedepannya itu terus melaksanakan kegiatan pembelajaran itu secara kelompok, secara berdiskusi. Cuman di dalam kelompok itu harus meningkatkan komunikasi murid dengan murid menjadi prioritas utama di dalam pembelajaran. Begitu ya Pak Iya. ya. Terus berikutnya pelibatan murid dalam tugas mandiri, mengerjakan job yang ditugaskan dalam pembelajaran yang menggunakan alat dan bahan yang tersedia dan yang lain sebagainya. Baik Pak. Di sini bisa saya kasih umpan balik tentang hasil observasi Bapak. Bisa. Baik Pak, di sini hasil dari observasi Bapak semuanya cukup bagus, semuanya apa yang Bapak lakukan dan anak-anak juga sudah antusias. Tapi di sini yang pertama saya berikan umpan balik dan ini bisa Bapak bawakan rencana ke depannya. Bapak di sini di pembelajaran Bapak mindfulness-nya tidak terlihat ya Pak ya. Iya. Jadi bisa ke depannya Bapak buat mindfulness biar anak-anak itu hadir seutuhnya di dalam Iya. ruangan Pak. Ya, Bu, terima kasih atas umpan balik Ibu. Ini umpan balik ini membuat saya akan lebih bersemangat untuk meningkatkan keterampilan diri dan untuk merancang pembelajaran berikutnya saya minta bantuan daripada Ibu untuk membantu saya. Kita berkolaborasi untuk membuat perancangan pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan, yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh murid. Terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih ya Pak ya. Saya siap untuk berkolaborasi dengan Bapak. Iya. Terima kasih. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang. Bu.